Padang pasir Badar pagi itu terasa berbeda. Angin gurun berhembus pelan. Langit terlihat luas dan sunyi. Namun di bawah langit itu, dua pasukan sedang berdiri saling berhadapan. Di satu sisi, pasukan besar Quraisy, hampir 1.000 orang jumlahnya. Mereka datang dengan penuh kesombongan. Kuda perang meringkik, baju besi berkilauan terkena matahari. Tombak dan pedang mereka tampak mengerikan. Sementara di sisi lain, berdiri sebuah pasukan kecil. Hanya 313 orang. Sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki pedang. Sebagian hanya membawa tongkat atau tombak sederhana. Namun mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat daripada senjata. Keimanan kepada Allah. Dan hari itu, sejarah Islam akan berubah selamanya. Beberapa tahun sebelumnya, kaum muslimin hidup dalam penderitaan di Mekah. Mereka dihina, disiksa, diboikot, dan dipaksa meninggalkan agama mereka. Banyak sahabat kehilangan rumah, harta, bahkan keluarga. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Hijrah bukan perjalanan mudah. Mereka meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan usaha, meninggalkan seluruh harta yang mereka miliki. Ketika sampai di Madinah, banyak sahabat yang datang tanpa membawa apapun. Namun kaum Ansyar menyambut mereka dengan penuh kasih. Mereka berbagi rumah, berbagi makanan, bahkan berbagi kebun. Madinah pun perlahan menjadi pusat kekuatan baru bagi umat Islam. Namun kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka masih memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Dan kebencian itu akhirnya membawa mereka menuju sebuah pertempuran besar. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar penting. Sebuah kafilah dagang Quraisy sedang kembali dari Syam menuju Mekah. Kafilah itu sangat besar, nilai dagangannya sangat mahal, dan sebagian dari harta itu berasal dari barang rampasan milik kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Kafilah itu dipimpin oleh seorang tokoh Quraisy yang terkenal cerdas. Namanya Abu Sufyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak para sahabat keluar dari Madinah. Tujuannya bukan untuk perang besar, hanya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Namun Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar. Abu Sufyan adalah orang yang sangat waspada. Ketika kafilahnya mendekati wilayah Madinah, ia mulai merasa ada bahaya. Ia khawatir kaum muslimin akan menyerang kafilahnya. Maka ia segera mengirim seorang utusan ke Mekah. Pesannya singkat namun sangat mendesak. Wahai Quraisy, kafilah kalian terancam. Muhammad dan para sahabatnya sedang menunggu. Segeralah datang menyelamatkan harta kalian. Mendengar kabar itu, Mekah menjadi gempar. Kaum Quraisy segera mempersiapkan pasukan besar. Mereka tidak ingin kehilangan harta mereka. Namun lebih dari itu, mereka ingin menghancurkan umat Islam. Pasukan yang mereka kumpulkan sangat besar. Hampir 1.000 orang. Mereka membawa ratusan unta, puluhan kuda perang, dan ratusan baju besi. Banyak tokoh besar Quraisy ikut dalam pasukan ini. Di antaranya adalah Abu Jahal, salah satu musuh terbesar Islam. Pasukan Quraisy pun berangkat menuju Badar. Sementara itu, Abu Sufyan berhasil mengetahui jalur yang dilewati kaum muslimin. Dengan cepat ia mengubah arah perjalanan kafilahnya. Ia mengambil jalur pantai yang lebih aman. Akhirnya kafilah itu berhasil lolos dari ancaman. Abu Sufyan lalu mengirim pesan kepada Quraisy. Kafilah sudah selamat. Kalian boleh kembali ke Mekah. Sebagian tokoh Quraisy sebenarnya setuju untuk pulang. Namun Abu Jahal menolak. Dengan sombong ia berkata, "Demi Allah, kami tidak akan kembali sebelum sampai di Badar. Di sana kita akan berpesta 3 hari. Kita sembelih unta, minum khamar, dan seluruh Arab akan mendengar kekuatan kita." Akhirnya pasukan Quraisy tetap melanjutkan perjalanan, dan mereka pun menuju Badar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa pasukan Quraisy yang besar sedang datang, beliau segera bermusyawarah dengan para sahabat. Situasi kini berubah. Ini bukan lagi sekadar menghadang kafilah. Ini akan menjadi pertempuran besar. Abu Bakar berbicara. Umar bin Khattab juga menyatakan kesetiaannya.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ingin mendengar suara kaum Ansyar. Kemudian berdirilah Sa'ad bin Mu'adz. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu. Jika engkau memerintahkan kami menyeberangi lautan, kami akan menyeberanginya bersamamu. Kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa. Kami akan berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan kami akan berperang bersamamu." Mendengar itu, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseri-seri. Beliau pun memutuskan untuk menghadapi Quraisy di Badar. Malam sebelum perang terasa sangat menegangkan. Kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang. Sementara pasukan Quraisy hampir 3 kali lipat lebih banyak. Namun malam itu Allah menurunkan hujan. Hujan itu membuat tanah di pihak muslim menjadi padat dan mudah dilalui. Sementara tanah di pihak Quraisy menjadi berlumpur. Pada malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa dengan sangat lama. Beliau mengangkat kedua tangan ke langit dan berkata, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembah-Mu di bumi." Beliau terus berdoa hingga selendangnya jatuh dari bahunya. Abu Bakar kemudian mengambil selendang itu dan berkata, "Wahai Rasulullah, cukup. Allah pasti menepati janjinya." Pagi hari tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pertempuran pun dimulai. Tradisi perang Arab biasanya dimulai dengan duel. Dari pihak Quraisy maju 3 orang, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Dari pihak Muslim maju 3 sahabat pemberani, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Harits. Pertarungan berlangsung sengit. Hamzah dengan cepat menebas lawannya. Ali menjatuhkan Walid, dan akhirnya musuh mereka berhasil dikalahkan. Ini menjadi tanda awal kemenangan kaum muslimin. Ketika pertempuran besar dimulai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Allah menurunkan bantuan dari langit. Para malaikat turun membantu kaum muslimin. Beberapa sahabat bahkan mendengar suara cambuk dari langit. Ada pula musuh yang tiba-tiba jatuh tanpa terkena pedang manusia. Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia akan membantu kaum beriman. Dan di Badar, janji itu benar-benar terjadi. Di tengah pertempuran, Abu Jahal masih berdiri dengan penuh kesombongan. Namun 2 pemuda Ansyar berhasil menyerangnya. Mereka adalah Mu'az bin Amr dan Mu'awidz bin Afra. Keduanya melukai Abu Jahal dengan serangan berani. Akhirnya Abu Jahal jatuh terluka parah. Ia kemudian ditemukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dengan itu berakhirlah hidup salah satu musuh terbesar Islam. Pertempuran Badar akhirnya berakhir dengan kemenangan besar bagi kaum muslimin. 70 orang Quraisy tewas. 70 orang lainnya ditawan. Sementara dari pihak muslim, hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Kemenangan ini mengguncang seluruh jazirah Arab. Umat Islam yang sebelumnya dianggap lemah, kini menjadi kekuatan baru. Badar menjadi bukti bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh pertolongan Allah. Di padang pasir Badar, 313 orang berdiri dengan keyakinan yang kuat. Mereka tidak memiliki senjata terbaik, tidak memiliki pasukan terbesar, namun mereka memiliki iman yang kokoh. Dan dari pertempuran itu, lahirlah sebuah kemenangan yang mengubah sejarah dunia. Kemenangan yang akan selalu dikenang oleh umat Islam sepanjang zaman. Itulah kisah Perang Badar. Perang pertama umat Islam, sebuah pertempuran yang menunjukkan bahwa ketika manusia berserah kepada Allah, maka pertolongan dari langit bisa datang dari arah yang tidak pernah disangka.